Nah, beberapa keuntungannya adalah cocok untuk mengolah data dalam jumlah besar. Ya, sinteks atau apa ya, bisa dibilang kayak rumus atau fungsi ya, fungsi dari uh, si perintah-perintah yang ada di Stata itu basicnya seperti ini. Dimulai dari, ini kalau Stata ini dia bisa dijalankan dengan berbasis kayak coding gitu. Ada yang pernah ngoding di sini? Ngoding di laptop, komputer? Atau cuma ngode-ngode doang? Ngoding nggak ada ya? Jadi Stata tuh kita bisa ngoding gitu loh, kayak kalian tuh kayak seakan-akan ini orang yang paham banget IT gitu loh. Paham banget IT ketika kalian bisa nguasain Stata, karena perintah-perintah di Stata itu basically berbasis pada perintah atau sinteks atau komen yang dia itu mirip-mirip sama IT gitu, seperti R, Python gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, itu basicnya mirip-mirip seperti itu. Jadi ngoding, kerjanya ngoding gitu. Nah, berikutnya ini ada beberapa keuntungan menggunakan Stata. Ada lebih banyak lagi ya, tapi ini beberapa keuntungan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman kalau mau melakukan penelitian menggunakan Stata. Apalagi teman-teman udah punya aplikasi Stata tersebut secara gratis. Nggak tahu dapat dari mana ya aplikasi Stata ya? Emang di provide sama FE ya? Iya, soalnya kalau beli lisensinya mahal. Jadi beruntung teman-teman FE bisa mendapatkan secara gratis. Nah, beberapa keuntungannya adalah cocok untuk mengolah data dalam jumlah besar. Iya, ini bicara pengalaman aja ya. Kalau gue pakai Stata biasanya buat mengolah data, biasanya gue Susenas sama IFLS sih. Susenas sama IFLS. Dan itu, terutama Susenas ya, data Susenas itu adalah bisa dibilang data sekunder yang cukup besar. Mungkin teman-teman IE yang udah pernah bersentuhan dengan Susenas tahu ya, jadi data Susenas itu data individunya bisa sampai jutaan. Itu data survei setiap tahun. Bayangin, kita malah bisa ngelakuin survei sampai jutaan orang yang ngisi survei tersebut gitu ya. Bahkan mungkin 1000 aja udah banyak banget buat kita nyebar kuesioner gitu ya. Nah, Susenas ini dia punya data sampai 1 juta lebih individu dalam 1 tahun. Dan itu setiap tahun datanya. Gitu. Jadi dengan menggunakan Stata, dia bisa dengan mudah mengolah data yang besar tersebut. Kemudian mudah juga untuk melakukan uji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, multicol, serta uji-uji asumsi lainnya. Jadi dia memang ada sinteksnya untuk melakukan uji tersebut, ada komennya gitu, ada perintahnya. Lalu mudah dalam melakukan scripting sinteks. Nah, ini yang mungkin membedakan Stata sama R atau Python. Kalau R atau Python itu dia bahasanya itu bukan bahasa statistik. Ini nggak boleh disentuh ya kalau nggak salah ya. Touchscreen. Oh, nggak boleh. Oh iya. Iya, kalau di sini kan pakainya statistical language ya. Kalau di R atau Python itu dia juga bisa sebenarnya melakukan pengolahan data, tapi bahasa yang dipakai itu bahasa programming. Jadi lebih complicated gitu. Kemudian ada log files dan do files. Nah, ini nanti akan gue explain di slide berikutnya. Ini juga merupakan salah satu keuntungan dalam menggunakan aplikasi Stata, sama dukungan komunitas yang kuat. Jadi di internet tuh, misal teman-teman ada kesulitan gitu ya dalam merun sinteks atau komen, itu bisa cari di komputer. Dia ada namanya Statalist kalau nggak salah, statalist.org atau Stata Community gitu. Dan dia ada forumnya gitu, jadi kita bisa nanya, ini kenapa nih ada masalah di sini, kok error ketika gua run perintahnya. Itu biasanya ada orang-orang berbaik hati mau menjawab gitu. Next, ini juga di Stata ada fitur namanya help. How help can help you to understand the syntax. Jadi dengan perintah help ini, ketika kita kebingungan ya, misal kita mau melakukan regresi gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong Stata untuk memberikan contoh, terus
kita bisa juga minta penjelasan ke Stata, bentuk format sinteksnya itu seperti apa. Gitu. Wah, ini regresi Y, terus variabel X-nya ada 10, terus kemudian katakan kita mau pakai fixed effect gitu misalnya, atau random effect gitu misalnya. Nah itu perintahnya seperti apa sih di Stata? Tinggal tulis saja di komennya. Nanti kita lihat interface-nya ya, interface dari Stata ya. Help, regress. Nanti banyak dokumentasinya, teman-teman bisa coba juga. Bahkan di Stata tuh ada data yang emang dia bisa kita pakai buat contoh, gitu. Bisa buat praktek. Gitu, ada beberapa datanya. Nah, kemudian ini comment syntax, langsung sini aja. Nah ini jadi basicnya sinteks atau apa ya, bisa dibilang kayak rumus atau fungsi ya, fungsi dari perintah-perintah yang ada di Stata itu basicnya seperti ini. Dimulai dari, ini kalau mau looping ya, looping over variables. Jadi kita bisa melakukan perintah berulang-ulang, itu namanya looping. Nah itu pakai by varlist. Varlist ini maksudnya nama variabelnya. Terus kemudian kita masukin komennya, nama komennya, lalu kemudian ini juga varlist atau variabel apa aja yang mau kita, ya variabel aja apa aja, misal kita mau melakukan ini deh, yang gampang membuat variabel baru gitu ya, membuat variabel baru dari variabel lain. Nah itu kita masukin variabel apa aja yang yang akan kita gunakan, sama dengan exp atau expression, misalnya sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1. Jadi misalnya kita mau buat variabel baru jumlah mahasiswa misalnya, jumlah mahasiswa. Nah ini nama variabelnya adalah katakan JML gitu ya, JMLH. Nah perintahnya itu ntar nanti komennya, nama komennya kalau mau buat variabel baru itu adalah generate, terus kemudian variabel listnya itu sebenarnya nanti variabel baru yang akan kita buat, misalnya generate JMLH sama dengan exp itu expressionnya, dia akan bernilai seperti apa, sama dengan 1 misalnya. Nah ketika kita menjalankan perintah ini, maka akan terbentuk variabel baru, nama variabelnya adalah JMLH dan semua nilainya 1. Gimana cara modify-nya? Nanti kita bisa pakai replace, terus misal kita mau pakai kondisi-kondisi lain ya, itu kita bisa pakai if. Gitu. Terus kemudian ada in range juga, ada wait juga. Ini kalau pakai pembobotan ya, jadi di data Susenas, Sakernas kalau nggak salah, Susenas dan Sakernas ya, itu ada pembobotannya, penimbangnya. Jadi penimbang itu basicnya adalah gini, kita punya data 1 juta, tapi yang kita ingin teliti adalah se-Indonesia. Nah, dengan adanya penimbang di data Susenas ya case-nya ya, itu kita bisa menampilkan atau mentabulasi paling tidak ya, mentabulasi data, itu bisa jadi ratusan juta. Gitu, sesuai dengan populasi yang ada. Jadi dia tuh weight itu seperti multiplier ya. Kemudian option, ini nanti kalau ada spesifik perintahnya. Nah ini juga salah satu fitur Stata, kok nggak gerak? Apa ini? Yes. Nah ini, dofile namanya. Jadi dofile ini, dia itu text file ya, berupa text file. File yang isinya itu kata-kata seperti Word, terus notes gitu ya. Nah seperti itu. Dia sih cuma kata-kata doang, tapi dia berisikan komen. Jadi perintah-perintah seperti ini, terus nanti ada perintah-perintah lainnya, itu bisa kita simpen. Enaknya Stata itu, dibanding SPSS mungkin ya, atau if use, itu kayak dia nggak bisa nyimpen ini ya, perintah gitu ya. Artinya ketika lu salah dalam mendefine variabel misalnya, itu harus ulang. Kalau Stata ini karena ada dofile, jadi kita bisa simpen nih perintah-perintah, komen-komen yang ada di Stata. Gitu. Termasuk juga misal kita mau manipulate di sini bukan berarti kita ngebohongin ya, datanya kita ubah gitu misalnya, enggak ya. Data raw-nya kita ubah enggak, tapi manipulate di sini adalah kita mau membentuk variabel baru, mengubah nama variabel. Itu diantara manipulating data yang dimaksud dari Stata. Terus kemudian ada juga log file. Log file ini
memungkinkan kita untuk menyimpan pekerjaan-pekerjaan dan juga hasil dari program atau runningan data kita. Gitu. Jadi, misal ya kita melakukan olah data, gitu. Nah, kita kasih unjuk ke dosennya, ini hasilnya. Gitu. Nah, siapa tahu dosennya mau challenge atau mau nggak yakin gitu ya, kasarannya nggak percaya, masa hasilnya gini, itu bisa ditunjukin. Ini loh riwayat atau step-stepnya ketika saya melakukan penelitian ini atau riset ini. Jadi bisa kelihatan tuh di situ, mulai dari pembuatan variabelnya, terus kemudian kenapa ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya ya. Itu kelihatan di situ nantinya. Di log file ini, dan itu bisa kita save. Gitu. Nah ini more information buat Stata, teman-teman bisa kalau mau informasi lebih lanjut tentang Stata bisa cek sendiri. Next kita langsung ke aplikasi Statanya.